Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Wasyi'atu fi Nafyi Aqaidi Syi'ati, atau di dalam kajian sekte-sekte di dalam Islam. Dalam hal ini kita akan membahas tentang aliran Syiah, dan tema yang akan kita bahas yaitu menghina ummul mukminin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik, ma'unah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghina ummul mukminin. Kita tahu bahwa tradisi sabbul sahabah, yaitu mencela para sahabat, memang dilakukan oleh beberapa oknum, mungkin ya kalau kita bisa bilang di sini oknum dari kelompok Syiah. Dan tentu ini adalah garis demarkasi, garis pembeda antara Sunni dengan Syiah. Jika di dalam Sunni itu kita mempercayai bahwa semua sahabat itu udul, mereka semuanya adil, dan tidak patut bagi kita untuk mencela satupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Entah itu apa yang telah dilakukan pada zaman dahulu, meskipun kita tidak sesuai dengan pendapat kita, apa yang dilakukan oleh mereka itu mungkin menurut kita itu tidak sesuai, maka tentu kita lebih memilih untuk diam, Nah, berbeda dengan beberapa oknum, mungkin saya bilang oknum di kalangan Syiah, di mana mereka itu kemudian menghina, bahkan sampai mengkafirkan beberapa sahabat. Nah, maka dari beberapa sahabat itu juga terdapat ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, yang juga menjadi sasaran objek penghinaan itu. Aqidatu ihanati ummahatil mukminin azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Muhammad Al-Baqir Al-Majlis fi Haqqil Yaqin. Muhammad Al-Baqir Al-Majlis di dalam kitabnya yaitu Haqqul Yaqin, di dalam tulisan yang bertuliskan Al-Farisiyah, bahasa Persia, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini. Wa aqidatuna ay asy-syi'ah fit tabarru'i annana natabarra'a min al-asnam al-arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa nisa'il arba' Aisyah wa Hafsah wa Hindun wa Ummul Hakam. Artinya kita membebaskan diri, natabarra, kita membebaskan diri dari 4 patung. Patung yang pertama adalah Abu Bakar, wa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Muawiyah dan Muawiyah. Kita tahu bahwa mungkin alasan dari mereka membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman itu tak lain karena mereka bertiga adalah khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa ketiga-tiganya ini telah merampok hak yang seharusnya dipunya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah kita tahu bagaimana perseteruan beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga bisa dibilang Muawiyah ini merupakan musuh yang sangat besar bagi kalangan Syiah. Dan juga selain dari al-asnamul arba'ah, mereka juga membenci 4 wanita al-arba'ah. Yang pertama adalah Aisyah
binti Abi Bakrin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau ini termasuk termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Mengapa orang-orang Syiah ini membenci Aisyah dan begitu benci sekali? Kita tahu di dalam sejarah bahwa Sayyidah Aisyah ini pernah terjadi konflik antara beliau dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan perang Jamal. Nah, di perang Jamal itu yang menginisiasi atau mungkin menjadi gembong dari terjadinya perang itu adalah salah satunya adalah Sayyidah Aisyah wa Hafsah, dan juga mereka membenci Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Mereka membenci Hafsah. Kita tahu bahwa di dalam sejarah mushaf setelah dikumpulkan menjadi satu, ditulis dikodifikasi dalam bentuk mushaf menjadi satu pada masa Abu Bakar, maka kemudian setelah Abu Bakar meninggal, maka kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini meninggal, maka mushaf yang telah dikodifikasi di dalam satu mushaf itu atau Al-Quran setelah dikodifikasi, dikumpulkan ke dalam satu mushaf, itu kemudian disimpan oleh Sayyidah Hafsah. Nah, di sini kemudian muncul fitnah-fitnah yang sangat keji dari kalangan beberapa oknum Syiah kepada Sayyidah Hafsah. Mereka mengatakan bahwa Sayyidah Hafsah ini ada kemungkinan melakukan kecurangan dengan cara mentahrif, merubah apa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu alam. Yang kemudian adalah Hindun, dan yang terakhir adalah Ummul Hakam. Wa min jami'i atba'ihim wa asyia'ihim. Dan juga kita, kata Muhammad Al-Baqir Al-Majlis ini, kita terbebas dari pengikut-pengikut mereka. Berarti orang-orang Sunni yang mengikuti mereka berempat itu, maka juga masuk di dalam kategori ini. Wa syi'ihim, dan para penolong dari mereka. Wa annahum syarru khalqillahi ala wajhil ardh, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa annahu la yatimul imanu billahi wa rasulihi wa la immati illa ba'da tabarru'i min a'da'ihi. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada a'immah, para imam, itu tidaklah sempurna kecuali kalau bertabarruk, membebaskan diri dari ke-8 musuh-musuh mereka itu, dan juga pengikutnya dan penolongnya. Ini jelas sekali di dalam buku itu bagaimana posisi beberapa oknum-oknum Syiah itu ketika mereka membenci Ummahatul Mukminin. Wa hadha wadihun fi ihanati Aisyah wa Hafsah zaujatai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairihinna. Dan ini jelas sekali bahwa terdapat ihanah, penghinaan yang sangat besar kepada Sayyidah Aisyah, kepada Sayyidah Hafsah, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu anhunna an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwa Nabi Muhammad SAW lebih utama dari orang-orang mukmin ketimbang mereka sendiri. Maksudnya adalah orang-orang mukmin dengan raga dan jiwa mereka sepatutnya lah mereka berkorban demi Rasulullah SAW.
karena jiwa dan raga mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan derajat Nabi Muhammad SAW. Begitupun juga dengan wa azwajuhu ummahatuhum. Begitupun juga dengan derajat para istri Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu statusnya sebagai ummahatuhum, sebagai ibu dari umat ini. Ibarat seorang ibu, maka tentu beliau-beliau mendapatkan hak dan martabat yang amat tinggi di dalam agama Islam ini. Kemudian tak cukup di situ, di dalam buku yang lain, Hayatul Qulub yang ditulis dalam bahasa Persia, yang bahasa Arabnya kurang lebih seperti ini. Yarwi Ibnu Babawi fi Ilal Syara'i' annahu qala al-Imam Muhammad al-Baqir alaihi salam idza dhahara al-Imam al-Mahdi fa innahu sayuhyi Aisyata wa yuqimu 'alaiha al-had intiqaman li Fatimah. Yang artinya bahwa qaul ini dinisbahkan kepada Sayyiduna Muhammad al-Baqir, dan tentu kita perlu perhatikan di sini penisbatan kepada beliau ini apakah benar atau tidak. Namun yang jelas ada kemudian perkataan seperti itu. Idza dhahara al-Imam al-Mahdi, apabila nanti muncul Imam al-Mahdi, maka fa innahu sayuhyi Aisyah, maka beliau akan menghidupkan kembali Aisyah, wa yuqimu 'alaiha al-had, dan akan dikenakan had, hukuman. Kenapa? Intiqaman li Fatimah, sebagai bentuk balasan kepada Aisyah atas dosa yang dulu dilakukan kepada Fatimah. Artinya seakan-akan di sini Aisyah telah melakukan dosa kepada Fatimah dan nanti akan dibangunkan ketika Al-Mahdi telah muncul dan akan dikenakan sanksi yang amat berat, yaitu had. وهذا في منتهى البشاعة في حق الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tentu kalau kita resapi makna dari apa yang kita bacakan tadi, ini merupakan fitnah yang amat keji. Kita tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena ini adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nadri bima nu'alliqu ala hadhihi al-ukdzubah. Dan kita juga tidak tahu apa yang harus kita komentari dari perkataan-perkataan bohong ini. Innana naqilu amra syi'ati wa a'lamihim haula ila Allahil jabbaril qahhar liyantaqima minhum li habibihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memasrahkan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, supaya Allah lah yang membalas mereka semua. Kemudian juga ada perkataan dari guru mereka yang bernama Maqbul Ahmad. Wa yaqulu syaykhuhum Maqbul Ahmad fi tarjamatihi li ma'ani al-Qur'an bil uluhiyyah. Di dalam buku yang diterjemahkan, yang bahasa aslinya dari bahasa Urdu, kurang lebih terjemahan bahasa Arabnya seperti ini. Inna qa'idata juyushil basrati fi waq'atil jamali Aisyah qad irtakabat fahishatan mubayyinatan hasbal ayah. Bahwa jenderal perempuan yang mengomandoi perang Jamal, yaitu Aisyah, telah melakukan kesalahan yang amat besar, yang amat jelas, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat. Maksudnya ayat ayat tentang al-ifku itu.
Jadi jelas sekali di sini bagaimana kebohongan-kebohongan yang disematkan kepada mereka dan perlu kita waspadai. Padahal di dalam banyak ayat Al-Quran Allah menjelaskan secara tegas tentang posisi ummahatul mukminin dan keutamaan mereka. Kita bacakan salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam allati athna alaihinna Allahu fil Qur'anil Karim. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuji istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni azwajihi haula. Kemudian Allah berfirman seraya berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laka nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Seakan-akan di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan keutamaan kefadalan dari ummahatul mukminin ini dengan menyatakan bahwa tidaklah halal bagimu wahai Muhammad untuk menggantikan mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun wanita-wanita di luar sana itu lebih cantik daripada istri-istrimu, kecuali illa ma malakat yaminukum, kecuali budak. Kemudian ayat yang lain Al-Ahzab ayat ke-6, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, seperti yang kita bahas tadi. Di ayat yang lain Al-Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadi minan nisa'. Disebutkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan berkata kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadi minan nisa'. Sampeyan ini berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Kemudian wa nazalat fi haqqihinna radhiyallahu anhunna innama yuridu Allahu yudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di sini Allah menjamin bahwa Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka, ummahatul mukminin, dan menyucikan mereka. Wa yutahhirukum tathhira. Terkhusus tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah atau oknum-oknum Syiah kepada Sayyidah Aisyah, kita bisa berkata wa khasatan as-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha haitsu anzalallahu azza wa jalla ayatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat khusus untuk menjelaskan Sayyidah Aisyah ini, dan di ayat itu Allah memberikan pengakuan yang luar biasa tentang kebaikan Sayyidah Aisyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan mengembalikan nama baik beliau setelah beliau difitnah pada kejadian Al-Ifku itu. Kita baca di sini. Wa hiya sharihatun fi anna man yat'anu fiha bil ifki wa yakhtari'u riwayat al-kadhiba lit-ta'ni fiha fa innahu min asabatil munafiqin. Yaqulu Allah Ta'ala fi akhirih ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin.
Jadi di dalam ayat di dalam surah An-Nur, Allah menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah ini merupakan istri yang baik, dan orang-orang yang telah membuat fitnah atas Sayyidah Aisyah ini merupakan orang-orang dari golongan orang-orang munafik. Jika Allah Subhanahu wa taala yang membersihkan nama Sayyidah Aisyah setelah coreng-moreng oleh fitnah itu, tampak jelas sekali khusus ayat yang ada di dalam surah An-Nur itu diturunkan untuk menjelaskan hal itu. Maka kita tahu berarti Sayyidah Aisyah mempunyai keutamaan yang luar biasa. Maka tidak layak kiranya kemudian beliau itu dihina atau bahkan sampai dikafirkan. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, akidah kita adalah jelas, kita yaitu tidak menerima jika ada satu sahabat pun yang dicela, dihina, bahkan dikafirkan atas kejadian-kejadian permasalahan di zaman dahulu, yaitu pertikaian antara sahabat, antara Ali dengan Sayyidah Aisyah, antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, dan begitu seterusnya. Kita anggap itu sebagai kejadian sejarah yang merupakan hasil dari ijtihad masing-masing, dan apabila ada sesuatu yang menurut kita itu kemudian janggal, maka kita lebih memilih untuk diam. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk mengkaji kajian-kajian sekte di dalam Islam. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.